Buat kalian yang merasa susah banget cari pacar, sini-sini. Gue kasih bocoran tentang cara-cara cari pacar. Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Dating Series bersama gue Ida Mama. Dan biasanya di kanal ini gue membahas topik-topik relationship ataupun gue mengulas buku, series, atau film-film yang berhubungan dengan romantic relationship. Jadi kalau misalnya lo suka dengan topik-topik tersebut, boleh subscribe dulu channel gue dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan. Nah, jadi gimana sih cara cari pacar atau cari jodoh? Kok kayaknya gue udah usaha banyak tapi masih belum berhasil juga. Dari beberapa buku relationship yang udah gue baca dan berdasarkan pengalaman curi dengar ataupun dari curhat-curhat colongan teman-teman gue nih, gue udah bisa menyimpulkan ada 4 cara untuk cari pacar. Pertama, manfaatkan semaksimal mungkin sosial media yang lo punya. Misalnya nih di Instagram gitu ya. Kita ambil satu contoh aja dulu. Ketika kita mau menarik seseorang agar dia tertarik dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita bisa coba dengan posting hal-hal yang positif. Misalnya dengan hobi atau kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Atau ketika lo suka dengan olahraga, lari, atau lo suka nari, lo suka main musik, atau lo suka baca buku, sesimpel itu. Ataupun sesederhana nge-share musik yang lagi lo dengerin gitu misalnya. Nah biasanya kan ada yang nge-react atau ada yang nge-like di IG story atau di postingan. Lo bisa ajak ngobrol tuh untuk membuka topik-topik obrolan yang ya kira-kira small talk aja lah. Selain itu kalau misalnya kita ternyata kok ada seseorang yang kita taksir gitu ya di Instagram, walaupun itu stranger ataupun mutual temen lo yang lo belum kenal nih tapi pengen kenal dia lebih jauh, bisa banget. Jadi lo hanya memanfaatkan momen-momen tertentu ketika si doi lagi upload di IG story misalnya. Lo bisa nge-react, jadi itu akan masuk ke DM kan. Nah setelah itu ketika dia udah ada respons lagi, lo bisa buka obrolan dari hal-hal yang apa ya, merespons apa yang ada di IG story dia aja gitu. Jangan terlalu ngegas, jangan terlalu agresif. Karena kalau misalnya totally stranger itu kan malah jadi creepy ya. Padahal lo pengen PDKT kan. Gue pernah nih ada satu cowok yang gue gak kenal dia siapa dan gak ada mutualnya juga. Tiba-tiba di DM dan dia cuma bilang halo gitu. Awalnya gue kayak aduh males banget ya kalau gue harus merespons dia. Nih jangan-jangan mau ngasih kerjaan tapi apa gue balas aja tapi apa gimana gitu kan. Akhirnya gue balas dan dia secara terang-terangan tuh bilang kalau tahu gue dari podcast. Dan setelah itu nanya-nanya, oh tinggal di mana, umurnya berapa, single apa enggak. Dan dia secara terbuka bilang kalau aku mau deketin kamu, nggak apa-apa kan? Dia terus kayak, waduh, gue merasa itu terlalu cepet ya, karena timingnya nggak pas dan terlalu buru-buru gitu menurut gue. Tapi walaupun ada yang suka lebih sat-sat gitu kan, beda-beda sih. Nah, misalnya minggu pertama lo react dulu di DM, minggu kedua lo ajak ngobrol gitu kan, minggu ketiga udah mulai mengalir obrolannya. Nah, bisa tuh kalau misalnya saling merespons minggu keempat atau minggu kelima, boleh ajak ketemuan. Ibaratnya ini kayak dating apps tapi ya sosial media aja gitu yang udah lebih umum penggunaannya. Tapi ingat jangan terlalu tarik ulur terlalu lama. Pokoknya timingnya harus tepat. Cara yang kedua adalah coba lihat-lihat orang terdekat. Misalnya lo punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, sampai teman kerja di kantor atau misalnya apa ya, lo udah kerja di beberapa kantor gitu pindah-pindah. Coba kira-kira lo list lagi ya, siapa cowok-cowok yang sekiranya masih single dari Instagram atau media sosial dia aja lah ibaratnya. Nah setelah itu baru kalau misalnya emang wah udah nggak ada nih stoknya udah habis gitu ya, udah pada berumah tangga semua atau udah pada punya pacar nih gitu, coba lo tanya ke teman-teman deket lo. Karena biasanya kan kita cuman bercandaan ya, cariin gue pacar dong, lo punya nggak kenalan yang sekiranya bisa dikenalin ke gue ataupun kayak cocok nih buat gue jadiin pacar gitu. Nah coba ini diagak seriusin dikit, nggak apa-apa loh. Tentu kan karena kita minta tolong ke teman kita, makanya sebisa mungkin kita juga menghargai usaha dia lah ya. Mungkin dengan ngajak makan, traktir, ataupun ngajak nonton atau ngebeliin hal-hal yang udah lama jadi wishlist teman kita untuk menunjukkan keseriusan kita nih. Kayak buruan deh cariin gue pacar, teman-teman lo mana coba yang masih single gitu kan, siapa tau cocok. Beberapa minggu lalu gue sempet ngeliat Almira Bastari, seorang penulis, dia tuh nge-tweet soal gimana cara dia ngenalin dari circle pertemanannya tapi nggak cocok dan akhirnya malah nyambung ke circle yang lain.
Sebenarnya Almira jodohin A ke B, tapi malah nggak cocok dan si B ini malah ngoper A ke C. Kalau Almira nggak jodohin A ke B, A nggak akan pernah nikah sama C. Seru ya, jadi coba dulu. Kalau misalnya lo merasa, ih kayaknya si A sama B nggak cocok, bukan berarti lo dapat sisaannya dia nih, tapi emang nggak cocok aja. Siapa tahu setelah itu cocok sama karakter yang lain, karakter temen lo yang lain. Jadi jangan sungkan minta bantuan teman-teman lo dan jangan pelit kalau misalnya temen lo udah bantuin. Cara yang ketiga adalah dengan cara memperluas relasi. Nah, ada beberapa dari kita yang ngerasa kalau makin dewasa kok temen-temen gue kayaknya makin dikit ya. Berarti lo udah harus mencari lingkaran baru di luar zona nyaman lingkaran pertemanan lo. Misalnya nih lo bisa ikut komunitas sesuai dengan hobi yang lo suka, ketertarikan akan sesuatu kan bisa juga ya. Atau yang paling sering sih olahraga ya, paling gampang ditemui menurut gue. Dan sifatnya komunal, misalnya kayak kalau cewek-cewek tuh ada yang lagi tren tuh pound fit, terus ada juga badminton, tenis, atau hal-hal lain yang sekiranya bisa mengumpulkan beberapa orang dalam satu waktu. Intinya lo mencoba sesuatu atau hal baru yang belum pernah lo coba sama sekali seumur hidup lo. Karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya itu works apa enggak. Atau cara yang terakhir adalah dengan online dating. Lo bisa pakai dating apps apapun karena sekarang tuh udah beragam banget, mungkin udah ada ratusan ya. 10 tahun lalu bisa bilang kalau orang tuh rasanya malu ketika main dating apps. Dianggap bahwa lu tuh nggak bisa berteman atau tidak bisa bersosialisasi in real life. Nah, beda banget sama tahun ini atau sekarang-sekarang ini. Coba deh di sosial media, di Twitter, di Instagram ataupun di TikTok gitu ya, orang dengan senang hati nge-share pengalamannya di dating apps. Apalagi kalau udah ada from this to this gitu, kayak rasanya tuh ada pencapaian gitu, ada sebuah kebanggaan. Nah, itu bisa lo coba juga. Nah, tapi ada satu hal yang perlu disadari ketika main online dating, karena ini change-nya cuma 10-15%, which is tipis banget ya di antara kolam yang sangat besar ini. Ya harus nurunin ekspektasi dan gak boleh terlalu banyak berharap kalau bakal dapet. Karena prinsipnya gini ya, lo kan dengan mudah, apalagi merasa mager, gak punya waktu, sibuk banget kerja nih seminggu, gak ada hari libur, terus waktu buat keluarga gimana apa-apa? Ya oke lah pakai dating apps. Berarti ini kan menyederhanakan penggunaan waktu kita ya, biar gak kemana-mana. Misalnya lagi di toilet bisa swipe gitu, lagi nunggu kendaraan umum gitu, dimana pergi-pergi kemana bisa swipe-swipe juga. Makanya nggak boleh protes kalau misalnya lo kayaknya kok gue nggak pernah berhasil ya kalau main dating apps ya, karena change-nya kecil. Dan satu hal lagi yang sering orang lupakan adalah bahwa karena dating apps itu sifatnya instan, makanya kalau di ghosting, di unmatch, atau tiba-tiba di block, ya udah nggak usah baperan. Itu memang rules apa ya, sebuah risiko yang harus disadari dan dipahami oleh pengguna dating apps. Sebenarnya ada satu hal lagi yang bisa dicoba untuk mencari pacar atau cari jodoh, yaitu dengan menyewa mak comblang profesional. Kendalanya adalah mak comblang profesional ini kan sudah certified, so tarifnya juga mahal, apalagi buat kelas menengah kayak kita nih, mbak-mbak dan mas-mas biasa, itu tuh akan terhitung mahal ya dibandingkan dengan nyari sendiri dan cara-cara yang tadi udah gue sebutin di atas. Apalagi kalau kita masih struggling sama dana darurat, dana pensiun ya, boro-boro kita mikirin ada dana untuk nyari jodoh puluhan juta gitu misalnya. Nah, ada lagi sebenarnya, yaitu dengan ikut speed dating atau kencan kilat. Tapi ya yang gue lihat-lihat belakangan juga banyak kayak ngadain speed dating, cuma kadang penyelenggaranya tuh harus dicek-recek dulu sih, kira-kira dia kredibel atau enggak sih, dan kontennya kayak gimana nih di dalamnya, atau oh uang pendaftarannya tuh akan dapat apa aja, experience-nya kayak gimana ya, kira-kira gitu lah, lo butuh riset dulu lah. Nah, jadi gimana? Kira-kira cara mana yang udah pernah lo coba di antara yang tadi udah gue sebutin, atau ada nggak sih cara yang pengen lo coba karena belum pernah mencobanya sama sekali? Coba share di kolom komen di bawah ya. Segitu aja dari gue, semoga menghibur, syukur-syukur bisa berguna buat lo, dan jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan bagiin videonya kalau menurut lo ini berguna, apalagi ketika ada teman-teman lo yang membutuhkan. Share juga di sosial media lo ya. Jangan lupa kasih komen di bawah kira-kira buku atau film, atau lo punya rekomendasi series apa yang sekiranya menarik dan seru untuk gue ulas di kanal gue. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di dating series berikutnya di hari Kamis. Bye!